beberapa pertanyaan. Yang pertama, Buya, kita telah berwudu, tapi kita lupa batal atau tidaknya wudu kita. Bagaimana itu, Buya? Apabila kita yakin telah berwudu, yakin kita telah melakukan wudu, kemudian kita ragu batal atau tidaknya, maka hukumnya wudu tetap ada. Karena al-yaqinu la yazilu bisyak. Al-yaqin la yadhhabu bisyak. Yakin tidak hilang dikarenakan syak atau keraguan. Tapi kalau ragu kita, berwudukah kita atau belum, maka kita kembali kepada asal. Berarti kita belum berwudu. Kemudian yang nomor 2, apa hukumnya Buya menahan angin atau BAB sedang melakukan sholat? Katanya makruh karena ada hadisnya. Betulkah, Buya? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, menahan angin sedang sholat, menahan BAB dalam sholat bukan makruh, tapi wajib kita tahan. Apa? Wajib kita tahan. Tapi yang dimakruhkan menahannya sebelum kita sholat. Contoh, kita sholat maghrib di masjid. Karena malas pergi ke kamar mandi, ditahan terus. Udah menggelegak di perut. Udah mau hampir keluar, ditahan lagi. Diambil lagi. Masya Allah, ini hukumnya makruh. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. La solata bihadratit ta'am wa la yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna solat yang dia itu menahan hadasnya. Itu sebelum melakukan solatnya. Jadi kalau seseorang menahan angin, ya karena malas untuk wudu, akhirnya solat, menahan anginnya itu hukumnya makruh. Tapi kalau terjadi datangnya angin itu, wahai kaum muslim sedang solat, hukumnya wajib kita tahan. Kemudian yang nomor 3, apa hukumnya Buya berbicara sedang berwudu? Ini hukumnya makruh. Makruh bukan berarti tidak sah. Wudunya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Tapi hati-hati, karena kata para ulama, orang yang sering berbicara dalam wudunya itu akan mudah didatangi balwa dan was-was dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 4, bagaimana seseorang telah berwudu kemudian dia menyentuh najis? Apakah batal wudunya? Kalau seseorang telah sempurna melakukan wudu, kemudian dia pergi berangkat ke masjid, di tengah jalan tersentuh najis, tersentuh anjing, terpeleset, kena tai ayam, tai itik, wudunya tidak batal. Cuma disuruh membasuh tangan yang kena najis tersebut. Dan tidak disuruh mengulang wudunya. Buya, apakah dianjurkan, yang kelima, apakah dianjurkan membasuh cincin dubur apabila kita selesai buang angin? Ini, apabila kita buang angin, kita tidak disunahkan membasuh cincin dubur atau membasuh bagian belakang kita atau pinggul kita. Bahkan dimakruhkan. Kecuali angin yang bawa teman. Ada angin yang membawa teman yang lain umpamanya, itu wajib kita basuh. Kemudian yang keenam, apakah batal bersentuhan dengan mertua, Buya? Dengan mertua tidak batal bersentuhan kita, wudhu kita dengannya. Walaupun kaum muslimin kita nggak sama lagi dengan anaknya. Udah kita ceraikan anaknya. Kita tetap tidak
batal wudhu kita bersentuhan dengannya. Karena kita diharamkan menikahi mertua kita dunia dan akhirat. Kemudian ini Buya, kata orang kalau bersentuhan dengan suami tidak batal karena itu muhrim kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, setiap laki-laki yang boleh kita nikahi, termasuk suami kita, berarti batal wudhu kita. Cuma laki-laki yang batal wudhu dengan kita lah yang boleh kita untuk nikahkan, yang boleh untuk bernikah dengan kita. Itu kaedahnya. Laki-laki yang boleh kita nikahi cuma laki-laki yang batal wudhu kita dengannya. Jadi kalau bersentuhan kita dengan suami kita, wudhu kita batal. Walaupun ada hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan wudhu, hendak melakukan solat, kemudian dia mencium istrinya. Ini hadis ini kata sebagian para ulama, hadis khusus lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Karena banyak hukum-hukum wahai kaum muslimin saudara-saudaraku yang hanya dikhususkan kepada Nabi. Contohnya nikah nggak boleh lebih dari 4. Tapi Nabi boleh. Nabi punya istri 11. Itu. Nabi boleh menikah dengan perempuan yang tanpa saksi, tanpa wali. Cukup dia katakan, saya nikahkan diriku untukmu. Boleh, sah. Ini khususiyah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan banyak lagi yang lain-lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di waktu yang sangat sempit ini. Kemudian yang ke-7, apa hukumnya bersalaman dengan perempuan? Ini hukumnya haram. Hukumnya haram, walaupun ada sebagian ulama pada zaman sekarang ini yang bersentuhan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu atau tidak diharamkan. Kemudian ini berhati-hati sangat ini kaum muslimin. Kita bersalam-salaman, hal-hal yang biasa menurut kita, tetapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, Buya, bolehkah kami sebagai petugas COVID-19 membatalkan puasa atau telah kami niatkan tidak puasa dari malam? Agama mempunyai rukhsah, mempunyai kemudahan, mempunyai timbangan. Apabila saudara merasa ketakutan hal itu terjadi, nanti merasa lelah, walaupun itu belum terjadi, dibolehkan untuk membatalkan. Atau dibolehkan untuk meniatkan dari malam tidak puasa besok hari. Karena kata Allah Subhanahu wa taala umum ayatnya, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain. Walaupun apalagi waktu-waktu yang sangat mencemaskan ini, COVID-19 ini, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga secepatnya Allah angkat musibah yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah selesaikan, Allah akhiri, Allah angkat seluruh bala yang Allah turunkan kepada kita semua. Jadi dalam agama kita, hal-hal yang menakutkan kepada jiwa raga kita, keselamatan jiwa kita lebih kita dahulukan daripada keselamatan agama kita. Dalam kaidah usul menyatakan, musallamatul abdan muqaddam ala musallamatul adyan. Keselamatan jiwa raga
lebih kita dahulukan daripada keselamatan agama kita. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita yang ke-18 ini Senin berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا